Sementara di sisi lain kata Rasulullah, "Idza kana fi yadikum faslah." Apabila di tanganmu masih ada satu biji yang bisa ditanam, faslah, maka tanamlah. Kenapa bahagia? Pasal hari-hari takdir menunjukkan posisi perubahan menuju keburukan. Dan nampak ada kita keburukan. Nah, kalau nggak nampak itu jelek. Tapi bagi orang yang melihat nampak dia keburukan. Ada antaranya keburukan yang terjadi di negara dunia ini. Kira dahulu ada pelajaran agama resmi di negeri ini, di sekolah negeri. Hari ini sudah tidak ada lagi. Sudah lama dihapus. Jadi pelajaran agama itu yang tinggal adalah untuk kamuflase saja. Tidak ada pelajaran agama lagi di sini. Saya mau bicara menteri sendiri. Menteri sendiri yang mengatakan. Dan tidak menteri saja yang berkata, juga ikut anggota tingkat tinggi di DPR. Mereka juga mengatakan, tidak ada guna agama ini lagi. Itu juga yang berkata keluarga-keluarga disebut MK, Mahkamah Keluarga. Apa gunanya? Lalu baru-baru ini sekitar beberapa hari terakhir berkata pula seseorang petinggi itu, musuh Pancasila adalah agama. Musuh Pancasila agama apa? Jadi mereka ingin membuat itu beracun. Padahal tidak tahu dia bahwa yang mendirikan Pancasila itu kita Muslim yang mendirikan. Lalu kenapa kita diadu? Inilah tanda bahwa perubahan menuju kepada keburukan. Itu di dunia, kondisi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sama-sama menuju perubahan. Perubahan menuju pada keburukan. Buruk saja yang nampak, karena kalau jadi di medsos. Dan fakta yang dilaporkan oleh Rasul SAW itu adalah jelas, benar. Tidak bisa dielak. Jadi umpama yang dalam kelas kemarin orang sedang diarahkan. Apa yang tiba? Badai pasir luar biasa. Tidak terasa oleh orang, tidak terasa oleh orang. Sehingga merah seluruhnya pasir yang berada di atas. Jadi perhatikan orang, tanda apa itu? Karena kita setiap biasanya pagi sesudah sholat biasanya kita itu sibuk dengan beribadah. Ada yang namanya zikir pagi sore. Azkuru bukrata wa asyir. Zikirlah di waktu pagi dan sore. Itu kan simbol dari makna yang pertama ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi kita di waktu pagi dan di waktu sore. Itu mana satu? Tafsir yang kedua, itu adalah makna yang disebutkan satu bahagian, tapi yang dimaksud semua. Jadi zukira juz'un wa yuradu bihi al-kull. Istilah ilmu mantik. Disebut satu bahagian yang dimaksud semua. Disebutkan pagi dan sore, yang dimaksud adalah berzikir di sepanjang waktu. Yang diajarkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Tabari, dan Ibnu Jarir untuk kita. Jadi berarti kita berzikir setiap saat. Sementara ini di Arab Saudi, bahagia mereka sudah pagi, mereka sudah senam pagi. Sore mereka ada senam sore. Dan lagu-lagu mereka, salawat-salawat mereka sudah ada tambahannya. Zikir-zikir mereka sudah ada alunan musiknya. Oh, tidak ada masalah, Ustaz, itu sudah biasa. Iya, sudah biasa menurut kita, bukan menurut Allah. Sebab Nabi sudah melaporkan kepada kita. Kita itu akan melampaui peringatan yang sudah diingatkan. Dalam manasu masuk kirubihi. Ketika nanti sudah mereka tinggalkan apa yang sudah diingatkan. Yang terjadi, maka terbuka seluruhnya pintu-pintu rezeki. Itu bahayanya. Jadi semakin kita ingkar kepada Allah, semakin terbuka rezeki itu. Bahaya tidak? Bahaya. Jelas. Itu yang terjadi hari ini. Jadi berapa rezeki yang datang kepada negara-negara di Arab hari ini.
bisa membuat negeri yang beratus-ratus tingkat. Bisa kita mencari orang tabang di tempat. Aduh, orang tabang ni, masya Allah, luar biasa. Hanya dengan memakai tas ransel saja di punggung kan, hanya bisa tabang seperti burung. Dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Itu tandanya bahasa dari sisi dunia kita maju, tapi dari sisi kita untuk menuju Allah kita rusak. Karena disini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang merusak di bumi sesudah Allah memperbaikinya menjadi saleh. Itu pembagian tadi malam hujan lebat. Hujan lebat beberapa hari ini kembali begitu bertambah berduka. Masih wajar banyak, belum selesai. Sebab masih ada kerajaan itu yang ajaib, yang Allah tidak suka. Oh kejadian itu biasa susah bencana alam, bencana alam. Tidak sebelum itu bisa kena. Itu makanya bahagia orang-orang di dunia dari Kobe saja untuk Jepang melaporkan di HKTV ya kecil mereka yang berbahasa mereka. Kecilnya perhatikan gunung Indonesia aktif semua. Maka kecil mereka ada apa di negeri Indonesia itu? Kok kemari mereka mencari? Apakah sudah sangat rusak negeri ini? Itu luar biasa kerusakan mereka. Mereka benci dengan Allah. Mereka benci dengan agama Allah. Mereka tidak suka ada Islam di negeri ini. Tapi anehnya umat Islam malah mengieskan kata mereka. Aku si orang itu, berarti betul kecil ketua kita. Ketua itu sangat hebat. Ketua tidak pernah membuat salah. Karena sudah didampingi oleh Tuhannya. Sudah ada makin hebat. Sampai dalam doa pun dikatakan, ya Allah, selamatkanlah ketua kami, kamu sangat penyayang kepada rakyat. Semoga kita biasanya menteri yang banyak, menteri jadi punya ujung doa menteri, tidak lebih. Jadi yang dicari orang cuma dunia, tidak lebih. Dunia itu artinya dunia disebut Ibn Abbas itu adalah lidunuwiha ay razila. Karena makna dunia itu artinya makna yang rendah, tidak berharga tinggi. Itu saja yang menjadikan yang tinggi. Karena isi Allah kecil. Bukan kecil kalau Rasulullah la zawalud dunia, sungguh hancurnya dunia tidak ada masalah. Lebak saja. Min an daripada ayyuminu yukhliqu, daripada seorang beriman dibinasakan. Jadi hari ini berapa orang beriman dibinasakan? Dari malam saja Gaza meninggal hampir 90 orang anak-anak. Kapan Idul Fitri mereka hari Idul Adha mereka tanggal hari Minggu. Karena sama dengan Saudi. Di hari sesudah salat Idul Adha mereka dijemput dengan 7 roket. Bayangkan, lawannya anak-anak. Ketika itu si Hasim, salah seorang pemimpin di situ yang berada di Khan Yunis berkata, ya Allah, mana saudara kami muslimin? Mana dia? Kirimlah mereka kemari. Tuh, minta tolong oleh kawan. Sementara di negeri kita kenapa kita hentikan masjid-masjid kita? Kenapa tidak membantu Gaza lagi? Kenapa kita tidak menyimpankan dana kita sedikit untuk mereka? Maukah kita membantu mencari negeri anak-anak dilawan oleh orang-orang tentara? Kesalahannya tidak jadi. Kalau ia yang lalu seminggu baru dia meja datang peluru tentara pakai pistol dipukul. Lawan yang tidak seimbang. Tentara melawan bayi. Maka kita kaum muslimin di negeri lain seperti negeri kita terbesar. Tidakkah ada oleh perasaan kita? Sudah habiskah nyawa kita? Sudah habis keberanian kita? Tidak ada semangat kita untuk membantu. Tiba-tiba di negeri kita cucu kita mulai tua. Anak kita dibegitukan di muka kepala kita. Bahara soal kita tahu bangga. Oh ternyata menurut orang psikologi
Indonesia itu sudah tidak punya nyawa lagi. Sebab karena kita sudah tertutup oleh bansos. Saat lagi bansos itu tidak tahu itu bansos. Jadi, lu kepatah kadang-kadang dulu sebuah media itu yang mengisahkan sangat cantik. Jadi ada orang main judi bambu, no? Sudah sebeko kalah. Nah, lalu betul mengadu, tidak jadi ditangkap, karena dimasukkan kepada penerima bansos. Itu kan judi dia bansos. Negeri ajaib apa enggak? Kemudian kedua lu menteri keuangan jadi lain lu kalimat, kok lebih ajaib lagi. Ada ceknya mengusulkan kepada Pak Ketua, tolong untuk bayi-bayi karena di negeri kita banyak yang lahir, itu dapat ada diakhirnya membayar pajak langsung untuk tapera. Tabungan penderitaan rakyat. Jadi bayar lahir satu bayi keluar nanti pajak tapera langsung. Bayangkan luar biasanya negeri Konoha. Indonesia nggak ada pengertian Pak. Indonesia bebas itu negeri kita orang-orang soleh-soleh. Ini negeri Konoha termasuk laporan. Tiap hari mereka berpikir bagaimana cara menyingkirkan umat Islam ini. Umat Islam ini tidak mau tahu tentang diri ini. Ada channel no dimiliki terus. Wah bisa abadi sih kecubur lah bisa. Subuh kan. Perhatikan Ethiopia, perhatikan Uganda, milik Cina. Perhatikan Paraguay, perhatikan Uruguay itu dia berkaitan milik Cina. Perhatikan Asia Tenggara di kita, Vietnam, sekarang Thailand sana mintanya, Myanmar, milik siapa? Milik Cina. Mereka berkuasa. Nah, sebab karena mereka dipinjamin terus. Ada dipinjamkannya udah utang Ustaz. Sebab utang dengan investasi beda. Itu bahasa saya. Bahasa orang ahli ekonomi tingkat tinggi. Jadi utang itu investasi tidak sama Ustaz. Ustaz kurang paham. Iya memang kurang paham. Nah, sebab ketika kita lihat barang pinjam terus, tidak ada masalah. Tidak bayar nggak masalah. Nah, kita kan bersaudara, sama-sama manusia, sama-sama humanity. Bahasanya sangatlah santiknya. Sudah itu tidak sama oleh, pulau itu hilang, negara itu hilang, negara itu hilang, sana hilang. Lalu saya matur mereka, sama negara kita ini. Cuma saya terima pembahagian sebuah koran baru diterbitkan Sunday Morning minggu yang lalu, diterbitkan di Guangzhou, di China. Ada channel situ ditranslate ke bahasa Inggrisnya. Jatuh ke channel mereka, di Indonesia sedang dijual tanah harga 200.000 sampai 300.000 per meter. Berapa tanah? 200 sampai 300.000 per meter. Kemana? Ada di negeri ini, di negeri Konoha. Tuh di Papua situ, 10 juta hektar. Resmi dikeluarkan di majalah Sunday Morning Cina. Tapi dijual bukan untuk kita. So di bawah itu diutamakan kepada apa itu? Emphasizes for Chinese people. Perhatikan kalimatnya. Diutamakan kepada rakyat Cina. Beli tidak? Mereka beli. Tapi tak punya. Bisa orang dari negeri yang jauh bisa membeli negeri ini. Kenapa kita di negeri kita tidak bisa membeli tanah di negeri kita sendiri? Karena mata uang makin hari makin tinggi. 16.000 lebih. Menurut Gubernur Bank Indonesia. Oh itu masih standar, masih terkendali. Oh terkendali. Yang terkendali itu zaman Habibie. Dari sekian puluh ribu turun menjadi 5.000 rupiah. Itu ya terkendali. Sini mana terkendali? Lapeh PT kita sana. Malah diintai pula oleh seseorang yang jauh dari negeri sana. Bagaimana PT Antam Pemas itu milik Cina. Sedang menunggu sekarang kita. Bayangkan apa? Kenapa kita bahas? Karena ada ayat di surat An-An'am ayat 44. Perhatikan firman Allah ini ternyata berwujud di negeri kita. Walamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka sudah meninggalkan apa yang sudah diingatkan oleh Allah.
kaum muslimin ini. Ketika kita mengikut mereka, lalu kita diagih rezeki. Fatahna alaihim, terbukalah bagi mereka abwaaba kulli syai'. Segala rezeki pintunya masuk sudah. Nampak saya peluang bisnis tu. Agak sikap kau bisa dia jadi batu peti Ustaz. Agak jepit masuk sekarang. Agak ni jalan raya itu nampak masuk. Itu kecerdasan ketika kita melupakan peraturan. Makanya kita buat peraturan semau kita. Kalau mak kita buat. Sebab mumpung itu sedang duduk di atas. Buatlah, silakan. Apakah itu terjadi? Memang terjadi. Perhatikan ayatnya. Hatta iza farihu bima utu. Sampai mereka bergembira tentang apa yang mereka dapatkan. Ini memang dapat sesuai yang mereka niatkan. Inna likulli imri'in manama. Setiap orang-orang yang berniat itu yang akan didapati. Memang dapat dia mereka. Dapat dia nyawa negara, dapat dia nyawa pulau, dapat dia nyawa tanah, dapat dia. Mudah dia mencari itu. Itu yang diniatkan. Lalu kita yang kita maka disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Imran, wa iza wa minkum man yuridud dunya. Di antara kamu ada orang yang niatnya itu ingin mendapatkan dunia. Nutihi minna. Kami beri. Akhirat nutihi minna. Siapa yang berniat untuk mendapatkan akhirat kami beri juga. Jadi ketiga-tiganya adalah kedua. Orang yang ingin dunia dapat, orang yang ingin akhirat juga dapat. Tapi cara mendapatkan tidak dengan melupakan peraturan. Dan nasu mazuk itu dengan kita melupakan apa yang diingatkan. Dan sama itu cara hidup. Ini beda kita dengan mereka. Lalu kalau sudah melampaui batas, Pak, maka disampaikan oleh apa? Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Lalu ketika mereka sudah bergembira dengan pesta pora mereka, yang mereka sudah dapatkan, nanti kami datangkan hukuman kepada mereka tiba-tiba. Maka mereka ketika itu mobilisasi, mereka akan penyesalan yang panjang akan datang. Nampaknya di ujung ayat itu untuk orang-orang di negeri itu adalah merasakannya. Sebab mereka masih di posisi iza farihu bima utu. Mereka bergembira dengan yang mereka dapatkan. Sampai situ kan. Untuk sampai ke akhir ayat kita tunggu waktu. Sebab semua itu ada waktunya. Seperti yang dikatakan oleh seorang profesor ahli hukum dulu di Jakarta, Pak Profesor Syarif Tapi, kata beliau ketika diminta oleh seorang dari luar negeri berkata, beliau kami akan memimpin di negeri ini. Sudah datang waktu yang dijanjikan itu. Jadi berapa banyak orang yang murtad di Jawa Barat. Dulu kita temukan kata Ustaz Munzir Situmorang ada 6 desa yang Kristen. Isinya masih memakai jilbab, orangnya masih pakai baju koko. Ada sebagian yang masih pakai jubah laki-laki. Sekarang jumlahnya sudah naik 28 desa di Jawa Barat murtad. Mantap tidak? Masya Allah, makin gila kita. Itu kecil orang Cina, ni family, kamu gila. Terus mandarinya, ni family, gila kamu. Bisa negara koko dipimpin oleh orang, membiarkan rakyatnya murtad. Ini yang dihindari oleh Rasul SAW dan sampai umatku murtad. Sekarang akan menjaganya, pemimpinnya. Rupanya pemimpinnya orang murtad semua. Dan murtad mereka itu benci dengan Islam. Makanya modelkanlah negeri kita hari ini semakin hari semakin ajaib. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
kita untuk memberikan waspada kepada kita. Iza ra'aitallahu yu'til 'abda, apabila kamu melihat seseorang diberikan oleh Allah bahagian harta minat dunia, dari dunia ini yang nilainya tidak ada apa-apanya di sisi Allah, lalu mereka itu ala ma'asihi ma yuhib, dia melakukan kedurhakaan yang Allah tidak suka. Apa namanya? Maka disebut oleh Rasul, fa inna ma huwa istidrak, itu adalah membuat tinggi tempat jatuh. Namanya istidraj. Itu yang istidraj. Itu jadi orang tua saking naik tahu naik, tapi semakin durhaka kepada Allah, semakin berpikir bagaimana membunuh umat Islam ini, bagaimana mencari akal supaya umat Islam bengkak dari negeri ini. Itu takut mendengarkan ayat ini. Lalu Rasul membaca ayatnya. Ini ayatnya. Lamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Itu ayat dibaca oleh Rasulullah. Dilaporkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dilaporkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad di jilid ke-4. Dilaporkan di situ saja. Ketika itu apa reaksi para sahabat? Fabakau, lalu para sahabat menangis. Kita mendengar ayat tidak bisa menangis karena kita tidak tahu artinya, tidak paham dengan dalil. Waktu kita baca qala Allah, qala Rasul, orang tak paham. Ya kan zaman orang tidak mengerti dengan ayat, tidak mengerti dengan hadis. Sebab karena kita sudah dipisahkan sejak 200 tahun yang lalu. Dalam konsili gereja 1885 terjadi di Belgia, seorang pendeta berkata, Samuel Zwemer, kematan dari Belgia, lulusan dari Belanda dengan gelar PhD di zamannya 200 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Ketika mencari kolam ikan, cari kolam ikan, ada ikan, ada air, sedang berenang dalam ikan, ikan dalam air. Pakai cek beliau, ini dia inspirasi. Untuk mematikan ikan tidak susah, buang saja airnya, keluarkan airnya, lalu matilah ikan itu secara perlahan, walaupunnya masih bisa hidup. Yang terkenal dari beliau Samuel Zwemer itu dilaporkan ke Paus dan mendapat hadiah hampir 1,5 juta gulden di zaman itu abad ke-18. Masih Belanda masih bercakap di negeri itu. 1,5 juta gulden. Kadang putih negara sana. Gulden di zaman itu masih emas putih itu. Semua rupiah kita. Gambar putih rupiah itu gambar Ratu Wilhelmina. Itu gambar uang ameh berat. Jadi lama beli punya putih rupiah berat putih emas itu. Baik kan? Selama itu terjadi hadiah untuk si Samuel. Idenya disampaikannya untuk menghancurkan Islam, buat sebuah cara di sekolah-sekolah, di masyarakat, supaya orang tidak lagi belajar bahasa Arabnya Al-Quran. Maka Islam dengan Al-Quran itu akan terpisah. Jadi hari ini Bapak-Bapak kita sudah terpisah. Islam yang kita pahami tidak sama dengan Islam yang berbahasa Arab dari kitab Al-Quran, dari kitab hadis yang berbahasa Arab, tidak sama. Cuma konon daerah kita mencari di medsos muncul ajaran aneh-aneh. Aneh sekali pelajaran. Hebat Manado. Namanya Kiai Mama Gufron. Masya Allah, luar biasa ilmu beliau. Bisa dia melawan malaikat mungkar nakir di kuburan. Kamu tak sama, Masya Allah, hebatnya beliau. Kok biasanya dapat ilmu sehebat itu? Rasulullah saja tidak pernah diceritakan dari sahabat yang hadir dengan hadis yang sahih. Rasulullah sedang berdialog di dalam kubur dengan malaikat mungkar nakir.
hebat melawannya. Hanya keluar dulu kecilnya satu-satunya yang bisa berbahasa semut. Bahasa semut mengalahkan Nabi Sulaiman dulu. Aku lebih hebat dulu. Bisa orang-orang model kok ada penganutnya. Banyak pula umatnya, masya Allah. Followernya ratusan ribu pula. Betul-betul kecil orang Cina nonton nyimpen li. Memang kamu gila. Gila saja. Kalau Allah bertanya bi ayyikumul maftun, siapa di antara kita yang gila? Kamu atau saya gila? Jadi memang sudah negeri gila nih. Gila saja nih. Seluruhnya ajaib. Itu dipercaya. Bayangkan. Dan diakui sebagai kiai beliau. Masya Allah, kiai itu dia. Masya Allah, lahir kecilnya keturunan Imam Nawawi Banten. Itu ranji, itu baca ranjinya, kita cek kembali kepada kawan-kawan yang berada di Jawa Barat. Tolong carikan ranjinya seluruh keluarga Imam Nawawi Banten. Diketemukan. Tidak ada nama beliau situ. Jadi dari nama makhluk kelihatan. Kalau adalah makhluk ajaib masuk keluar medsos. Pokoknya sampai percaya ke medsos. Kembalilah kita kepada dikecek kepada Rasulullah dalam hadis muwatta Imam Malik. Kata beliau, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kamu itu dua pusaka. Apa pusaka itu? Lah kita ketahui Al-Quran dan Sunnah. Maka kita masaktu bihma lan tadillu ba'da abada. Kalau kita mencari kepada Al-Quran, ada tafsir. Kita cari kepada hadis, ada penafsirannya. Kitab yang ada lengkap saja. Para ulama tidak pernah meninggalkan umat ini sampai hari kiamat, tidak pernah. Itu punya kitab itu. Cuma kitab kita itu berbahasa Arab. Itu saja masalah. Nah, kita sudah direncanakan oleh musuh-musuh Allah supaya jauh dari kitab kita yang berbahasa Arab. Itu masalah. Maka terpisahlah pemahaman kita. Jadilah penafsiran baru. Dia disebut dengan namanya neo-tafsir. Dikeluarkan di Ayan Jakarta. Sebuah skripsi anak ekor pasca sarjana S3 Ayan Jakarta dengan judul neo-tafsir. Bayangkan, diambil dari Abdul Razak Rahman, salah seorang liberal yang lahir di Pakistan. Nah, itu yang menyebarkan liberalisasi ke dalam dunia tafsir. Mereka ingin menghancurkan Islam. Maka mudah mendapatkan gelar profesor dan doktor di negeri ini. Kita bagaimana? Kita tidak tersesat sebab Allah sudah memberikan kepada kita. Para utusan sudah datang. Utusan kita sudah datang saja. Waja'atkumur rusulu bil bayyinat. Para utusan-utusan itu sudah datang membawa penjelasan. Maka dipakai kata rusul, tidak dipakai kata ambiya'u, nabi. Itu dijelaskan bedanya, diterangkan dalam tafsir. Kalau dipakai kata nabi, maka yang dicari itu adalah sosok orangnya, yaitu nabi sendiri. Kalau nabi tidak ada apa? Makanya dipakai kata rusul. Sebab kalau kata rusul tadi, makanya balik merujuk kepada para utusan seperti yang membawa wahyu, malaikat. Kemudian kepada Nabi, utusan-utusan yang terpilih. Kemudian berlanjut utusan seperti para ulama. Jadi cocok dengan hadis Bukhari. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang ulama itu adalah pewaris para nabi. Ingat, al-ulama yang dimaksud bukan orang yang berbicara hari ini. Tidak. Kamu bukan ulama. Kamu adalah corong penyampai. Yaitu balaghul mubin. Itu hanya penyampai. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Itu tugas kita. Maka kita disebut mubalik, penyampai. Guru kita almarhum dulu dari Afrika, Bu Raja Lamo, sudah online dahulu sejak tahun 90-an. Online baru muncul ini. Itulah online sejak dulu. Bersama Ahmad Didat, Syekh dari Pakistan. Berdakwah di Afrika Selatan dan mengislamkan lebih 12.000 orang di Afrika Selatan. Yang terus muridnya Indonesia,
Kemudian ada Setiawan Surabaya Jakarta, sedang aktif lo di Malam Center Jakarta. Itu kerja kita. Jadi beliau sudah mengatakan, masuk di dunia hari akhir zaman ini akan muncul nanti orang-orang yang merusak Islam. Siapa yang merusak Islam itu? Orang-orang dari pihak Kristen. Kita nggak bisa tutup mata. Jadi pertempuran antara agama itu penting untuk menunjukkan siapa di antara kita yang memang terbaik dalam berdakwah, terbaik mengantarkan untuk mengenalkan siapa Allah. Sebab satu agama itu mengatakan kami yang beragama menyembah Allah juga. Orang Yahudi berkata Tuhan kami juga Allah. Kristen juga berkata Tuhan kami juga Allah. Walaupun kemudian mereka menukarnya. Sebab nanti itu dalam kenyataan di dalam kitab Talmud syarah dari kitab Injil dan kitab Taurat milik orang-orang Yahudi, mereka menukar nama Yahweh menjadi Edonai. Kan ditukar. Begitu sana kita Kristen. Mereka tidak percaya diri dengan agama bahwa Allah itu adalah Tuhan. Mereka percaya. Dia tukar dia namanya. Maka di seluruh penjuru dunia, hampir seluruh kitab suci bertukar nama orang. Satunya nama-nama ditukar-tukar. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Allah. Badal allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Itu surah 2 ayat 59. Bahasa mereka itu si zalim itu disebutnya di Allah orang yang menukar kita. Namanya si zalim. Badal allazina zalamu. Jadi orang-orang yang zalim itu mereka menukar. Kayak ditukar qawlan, firman ghairal ladzi qila lahum, yang tidak difirmankan kepada mereka. Tidak ada difirmankan dalam kitab mereka. Mereka katakan itu dari Allah. Yaquluna hadza min indillah. Itu surah Maidah. Mereka mengatakan ini dari Allah ini. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu tidak dari sisi Allah. Jadi pembohong-pembohong itu sejak dulu sudah ada. Jangan heran. Tahu apa bahagia Sumatera Barat hari ini dikunjungi lebih dari 60 pendeta di seluruh penjuru dunia. Hebat tidak itu negeri kita. Pertemuan itu baru sekitar 1 minggu yang lalu di gereja Bukit Tinggi di Katolik. Itulah Sudirman itu. Kita datang pula. Nah, sebab untuk menunjukkan bahwa kita welcome, kita menyambut mereka. Kita tidak bermusuhan. Apa bermusuhan? Agama kita sama-sama dari Allah. Cuma cara kita memahami yang beda. Nah, dalam pertemuan itu ternyata dicegah dari absensi mereka banyak sekali. Bahaya negeri ini. Kenapa sumber yang sedang diintai? Karena disinilah basic dasar kekuatan iman Sumatera itu tinggal satu-satunya di Sumatera Barat. Siko tidak. Itulah yang masih bertahan menyebutkan sunnah. Walaupun kita sesama ahli sunnah juga kadang-kadang seketik bergeseran kaki kita. Kadang-kadang kaki kita susah menyembuhkannya. Menyembuhkan kaki saya susah. Dia kan menyembuhkan kepala, menyembuhkan kaki itu. Itu makanya kita Rasulullah sawu sufufakum. Hadis tentang sawu sufufakum itu ada 4 buah hadis. Yang saya kan yang itu saja. Yang berbeda kan tidak pernah kita perhatikan. Ini kita sampaikan yang berbeda. Seperti yang dirapikan dalam Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Sawu sufufakum wala takhtalifu. Itu jangan kadang-kadang. Luruskan saf kamu dan jangan kamu berbeda pendapat. Apa hubungan saf dengan berbeda pendapat? Tidak ada nyambung dia. Berbeda pendapat itu di situ. Kalau meluruskan saf itu di kaki. Nah, sebab kami disambung hadis saja. Fatakhtalifu qulubukum. Sebab kalau kamu tidak bisa meluruskan saf, jangan kamu berbeda pendapat. Ketika kamu tidak bisa meluruskan kakimu saja, maka hatimu juga akan bisa terpecah belah. Itu contohnya. Aku jadi heran sana kita kadang-kadang pakai baju panjang laki-laki menyambui mungkin dengan indahnya memakai sunnah. Tapi mereka itu ketika kita cari sana itu guru lain mengaji bukan kelompok, jadi keluar seluruhnya. Hampir di seluruh masjid terjadi di Sumatera Barat. Ada apa dengan pendukung Ahlussunnah itu? Apakah mereka mengklaim bahwa mereka saja pengikut Rasul itu?
Ini anehnya Muhammadiyah. Karena dulu yang mengikuti Ahlussunnah itu Muhammadiyah dulu. Sehingga Muhammadiyah itu diikut mengikuti sunnah, sehingga orang NU di Pulau Jawa tahun-tahun 40-an, 50-an sampai tahun 70-an, 80-an masih cadangan namo yang disematkan kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Wahabi. Lalu Muhammadiyah mempunyai sistem yang di dalam organisasi yang disebut tarjih, yaitu mencari yang lebih akurat, mencari yang lebih akurat dengan data-data yang ada sesudah dirembukan dengan nama muktamar, namanya muktamar tarjih. Nah, maka seolah-olah melunak salafinya Muhammadiyah. Kalau pernyataan dikeluarkan oleh Salafi TV asli di Pekanbaru sekitar beberapa tahun yang lalu, katanya Muhammadiyah itu jemaah sesat. Orang kan? Saudara kita Salafi menuduh saudara Salafi lain dia Muhammadiyah sesat. Ini ada itu kan namanya. Lalu diminta klarifikasi, sesat kami itu di mana? Hanya karena kita tidak mengikuti guru antum, lalu kita disebut sesat. Tidak seperti itu ngaji. Nah, Dinta lalu dihadirkan MUI Kabupaten Riau ketika hadir Pulau MUI Pusat untuk meluraikan itu. Karena konflik itu besar. Nah, sampai beliau menyatakan ternyata ujungnya adalah konflik yang panjang, lama menyelesaikannya. Beliau pun dah ahli di bidang itu. Jadi kita kalau dah ahli di bidang itu jangan menyesatkan orang. Nah, itu nampaknya pembahagia. Kalau kita baru belajar silik, kita ingin mencukupikan silik kita ke kawan, itu masalah. Karena belajar baru 3 jurus, 4 jurus, kawan kita 10 jurus misalnya. Nah, dicukupikan kalau 3 jurus itu kawan, itu mencari harga-harga. Itu untuk kasus. Nah, setelah itu dia minta maaf. Tapi di negeri kita tidak berkembang pula kali. Sehingga dua pernyataan sebuah sekolah oknum salaf kok bisa mengatakan seperti itu. Dikecilkan ke anak titik, anak bau SD. Hati-hati kamu ya, nanti kita akan berbeda dengan banyak hal. Kecil sang ustazah. Nanti katakan kepada mama kamu, kalau mama kamu itu tidak mau mama sadar, maka dia haram masuk surga. Mana dalilnya? Yang mengatakan Sulaiman itu. Coba lihat orang sedang dimakan. Kenapa Rasul melarang tutup cadar? Buka cadar kamu, la tantakibi innamal fil haji wal umrah. Ketika haji dan umrah, buka cadar kamu. Kalau memang gara-gara cadar kita mengatakan ibu kita bisa masuk neraka gara-gara itu, mana dalilnya? Aina dalil. Kita pertemukan ibu tidak hadir mereka itu masalahnya. Dia undang lebih bagus sudah tidak hadir. Bagaimana cara mempertemukan kita? Itu menuduh orang. Jadi kalau misalnya tidak bercanda lalu kita masuk neraka, bahaya fatwa itu. Ini fatwa di Bukit Tinggi, dikeluarkan oleh seorang ustaz di sekolah salaf. Tidak mungkin salah berkata seperti itu. Pakai otak mengatakan itu. Sudah baca kitab berapa dia? Marah kitab salafi milik mereka. Kita punya guru yang banyak kitabnya. Salah satu. Kita punya MUI pembagian. Jadi konflik ini jangan menyebabkan nanti kita pecah di dalam. Sementara orang komunis sedang mengepung kita. Keputusannya kan kalau oknum PDI yang berada di Sumatera Barat, seluruh mata tertuju ke Sumbar hari ini. Sebab pemilu besok sangat diharapkan sekali terjadi perubahan. Mereka tidak ingin lagi ada Muslim yang memimpin menjadi gubernur Sumatera Barat. Tidak ada. Kodapek mereka adalah yang pro komunis, minimal pro konstitusi baru. Yang disebut mahkamah keluarga, sagunya keluarga. Bayangkan umpamanya negeri itu semakin sembarangan. Lalu kita malah capek tambah ilmu. Baca berita-berita kita konfrontir dengan ayat, dengan hadis yang ada dari Rasulullah SAW. Yang kita iyokan saja dicek orang. Begitu dapat sesuatu langsung dilulu mentah-mentah ya. Jasukan itu beragama. Jadi orang bahagia, ini adalah ujian kita di akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Innahu allazi ba'dahu syarrun minhu asbab. Bertahanlah kamu dengan sabar dalam Islam, walaupun besok
hari besok lebih buruk daripada hari ini. Peduli amat dengan kita, dengan orang tua. Tapi nanti kita jangan meninggalkan konsep Islam. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sejak dahulu, jangan terlalu capek kita adu kepada saudara kita sendiri. Kita punya-punyakan dari kita punya-punyakan dari ilmu itu, kita masakkan ilmu kita tambah kekurangan kita. Dan kita capek menyalahkan orang lain sebelum ilmu kita berkembang. Jadi sangat banyak keanehan di medsos terang hari ini. Sampai ada orang terjemahkan surat Fat ayat 29 bahwa kannya Rasulullah itu hitam. Risau pada kannya gitu. Karena bapak-bapak itu hitam-hitam saja. Itu tanda orang saleh. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Surat Fat ayat 29 terakhir. Memang itu tafsirnya. Kita perhatikan tafsir yang diterangkan oleh Marwiyah ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baca tafsirnya di situ. Kata beliau, "Idza ra'aitumul," kalau kamu melihat ada al-aswad fi jibahihim, ada hitam di kaning saudaramu, fa innahu min riya, itu adalah riya. Ini yang mengatakan salah, bukan kita. Ibnu Umar itu adalah orang yang karajonya mirip dengan Rasul. Saya bacakan ayatnya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan baca kitab Al-Hakim. Ibnu Umar berkata, jadi hitamkannya bukan tanda kesolehan, bukan tanda rukuk sujud, tidak. Tanda rukuk sujud itu adalah akhlak kita. Perhatikan yang diterangkan dalam tafsirnya Imam Qushairi, tafsirnya Imam Al-Juwaini, tafsirnya Imam Al-Qini. Dijelaskan di situ. Pasal Imam fi asari sujud akhlakun karimah. Akhlak yang baik itu menjadi tanda, bukan ditakdir kau. Aku juga cek Ibnu Umar, kamu hapus itu tanda hitam itu. Ibnu Umar yang menyuruh. Orang salaf sendiri tidak mengikut ini. Kenapa berbeda kata? Sebelum kita menambah ilmu, nampak berbeda kata. Nanti baca nanti kitab-kitab itu terjadi perubahan kepada diri kita. Itu sebabnya pembahagia Samuel Zuhair tahu ya. Kalau orang Islam ini pandai bahasa Arab, tahu dia bahasa Quran yang asli, dia bisa buka kitab itu sendiri. Tahu bahwa inilah ajaran Islam dari zaman dahulu, bukan zaman sekarang, bukan kelompok-kelompok tertentu. Itu diantara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada kita dan bisa